Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 17 Mei 2024. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Perusahaan yang kita bahas kali ini adalah LP Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Analisa ini adalah bahan pertimbangan atau pemikiran tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara sendiri masing-masing, sehingga ini adalah bentuknya edukasi ataupun bahan pembanding saja ya. Baik, PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk atau LP ini berdiri tahun 1992 di Ambon, Maluku ya. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pelayaran laut ya. LP ini mempunyai anak usaha 5 ya, yaitu penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, engineering, procurement construction, dan training center ya. Baik, kita masuk ke datanya ya. Perusahaan sudah membagikan dividen ya, untuk tahun 2023 itu sebesar 29,93% ya, 29,93%. Jadi kita bulatkan saja jadi 30% di sini ya. Baik, sekarang kita lihat lagi ke pertama book value-nya ya. Perusahaan ini dari segi nilai buku, dari segi modal perusahaan, dia bertumbuh wajar ya. Artinya harga sekarang itu berada dalam range atau area yang bertumbuh seiring saja nilai bukunya dengan harga sekarang ya. Meskipun itu 22% di atas dari nilai buku, tapi kita anggap itu masih wajar ya. Namun dari segi keuntungan untuk menentukan saham ini murah atau mahal atau wajarnya, perusahaan ini sudah dalam kategori 28% di atas harga yang boleh kita beli. Harga kita beli kan di 240, sekarang 306, jadi sudah 28% lebih mahal ya. Jadi kalau kita beli sekarang itu kita sudah rugi 28%. Baik, selanjutnya kita ngecek dari segi dividen ya. Tadi sudah ditentukan 30% ya. Dari 30% ini kita berarti sudah masuk kategori, namun dividen yieldnya kalau di saat ini ya, di triwulan 1 dividen yieldnya hanya 2,35%. Ya jelas ini tidak memenuhi minimal inflasi yang 3%. Dari dua data ini ya, valuasinya mahal, berarti ibarat bisnya ini sedang melaju kencang ya. Bisnya sudah melaju dan dividennya yang kecil. Yang kita khawatirkan adalah bisnya harus melamban ataupun singgah, artinya harganya turun ya. Maka turunnya itu dibandingkan hanya 2,35%, mungkin tidak mampu mengcover besarnya penurunan harga kalau dia turun ya. Kalau dia naik tidak apa-apa. Cuma masalahnya ini kalau dia turun, maka dia sangat mungkin untuk tidak sanggup mengcover ya. Namun dari segi hutang dan lain-lain ya, termasuk juga di sini kepemilikan sahamnya, pengendali betul-betul memiliki sahamnya dan tidak trading, ini sangat bagus. Ketahanan perusahaan dan kepemilikannya ini sangat bagus ya.
Di sini current ratio-nya, uangnya ini sangat banyak ya, tetapi mereka hanya membagikan 30%. Andai kata di sini bisa jauh lebih besar lagi, misal 50% misalnya ya. Tapi masih belum cukup juga ya. Kalau misalnya 70% baru bisa. Berarti ini kalau begitu kita mungkin menyimpulkan bahwa keuntungannya ini tidak terlalu besar ya. Keuntungan perusahaan ini tidak terlalu besar, sehingga sudah 30% pun keuntungannya masih agak kecil. Baik, sebelum kita lanjut, apabila dirasa bahwa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Baik, kita sampai pada kesimpulan bahwa kalau berdasarkan data ini ya, dividennya kecil dan valuasi mahal, maka tentu saja kalau menurut saya pribadi kita belum saatnya untuk berinvestasi di sini. Kita mesti menunggu valuasi dan dividen membaik ya. Kita tentu harus menunggu dulu karena ini hal yang krusial, yang penting ya. Dua data ini harus membaik dan seimbang ya, sehingga menjadi simpulan yang bagus untuk kita berinvestasi ya. Sekali lagi, kita mesti menunggu valuasi dan dividennya membaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.